Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Ko BK. Alhamdulillah setelah sekian lama ini saya masih sibuk sekali ya, sehingga lama tidak memberikan informasi-informasi atau ilmu yang baru atau informasi-informasi yang baru. Jadi begini teman-teman Pak Ko BK, ini saya tertarik dengan satu buku, yang buku ini dari salah satu dosen saya dulu waktu saya kuliah di bangku Universitas Negeri Surabaya waktu S1. Ini bukunya ya. Ini judulnya Antologi Konseling. Nah, kali ini sesi kita akan bersama-sama, ini saya baca bukunya, nanti kita di pertemuan-pertemuan lagi kita lanjutkan kalau bisa sampai khatam ya. Jadi kita belajar bersama dengan Antologi Konseling oleh tim BK Unesa, penyuntingnya Dr. Najlatun Nakiyah, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Kita mulai. Jadi saya dulu beli ya, buku ini beli. Ini ada tanda tangan saya ini. Jadi tidak fotokopi ya. Nah, kita mulai dari halaman 1. Halaman 1 berjudul Berti yang Sukses oleh almarhum Bapak Tamsil Muiz. Ini dulu salah satu dosen pembimbing saya. Begini, pada tahun 1984 adalah pengalaman pertama saya sebagai dosen yang baru bergabung 4 tahun menerima seorang klien. Saya mulai aktif sebagai dosen di jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Udayana yang berlokasi di Singaraja, Bali pada Maret tahun 1980. Pada suatu hari, datang seorang mahasiswa ke hadapan saya untuk berkonsultasi. Berti namanya. Dia bercerita bahwa dia sudah 3 tahun sebagai mahasiswa, tetapi masih semester 1 di jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada tahun pertama, dia masuk sebagai mahasiswa jurusan Fisika. Tahun kedua, dia pindah ke jurusan Bahasa Inggris. Dan pada tahun ketiga, dia pindah lagi ke jurusan Bimbingan dan Konseling. Dari data awal seperti ini, saya terus fokus dan tertarik untuk menyelami kehidupan Berti, seorang pemuda berusia 21 tahun. Saya teringat pada salah satu dalil dalam pendidikan, bimbingan, dan konseling yang berbunyi, ini penting ya, karena di bold atau ditebalkan. Begitu kita menemukan satu kelemahan anak, cari 2 kelebihannya dan fokuslah pada kelebihan tersebut, maka tanpa terasa kelemahannya akan tertutupi. Ini menurut Prof. Tamsil Muiz. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya, saya mulai mengerti tentang Berti. Yang pertama, dia adalah seorang mahasiswa yang cerdas. Yang kedua, pada 2 jurusan studi sebelumnya dia memiliki angka nilai yang bagus, di atas 3 koma. Dia suka pindah jurusan studi hanya karena ingin menguji kemampuannya. Yang kedua, dia memiliki hobi sebagai guide, suatu pekerjaan yang sering dilakukan oleh para mahasiswa di Bali untuk menemani para turis, baik turis lokal maupun mancanegara, yang ingin berkeliling menikmati keindahan alam Pulau Bali. Ini saya pakai backsound karena di luar ada lomba. Dari 2 data pokok tersebut dan juga data-data lain yang tak mungkin saya ceritakan di sini, saya berkesimpulan bahwa Berti ini
Di samping dia cerdas, dia adalah seorang yang suka sekali untuk berpetualangan. Salah satu ciri utama seorang petualangan adalah suka sekali akan tantangan. Nah, kita lanjut pada halaman selanjutnya. Di samping itu, Berti juga mahasiswa yang menarik secara fisik dan supel dalam bergaul. Pada pertemuan konseling ketiga, merupakan fase pertemuan konseling terakhir dengan Berti, kami sepakat bahwa Berti perlu mengembangkan dan merealisasikan potensi-potensi positif yang dia miliki. Saya katakan padanya, ini juga digaris terbalik, sudahlah, kamu optimis, selesaikan dulu studimu. Sehabis itu berangkat dan pergilah merantau, melalang buana ke Eropa, walau kamu harus menjadi imigran gelap di sana. Coba bayangkan. Jadi Pak Tamsil itu memberikan kalimat penyemangat yang ini ya, yang bisa membuat orang itu tertantang gitu loh. Kata-kata tersebut ternyata sangat menggoda pikiran Berti, sehingga pada tahun 1996, 12 tahun kemudian, sewaktu saya sedang bersantai di Lovina Beach, 6 km sebelah barat kota Singaraja, tanpa sengaja saya ditabrak oleh seorang yang ternyata dia adalah Berti. Dia memperkenalkan seorang perempuan bule dan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Ini istri dan anak saya, Pak Tamsil, kata Berti. Saya benar-benar sangat berterima kasih pada Tuhan menemukan saya dengan Pak Tamsil. Lanjut Berti, kata-kata Pak Tamsil pada 12 tahun yang lalu benar-benar telah menjadi kenyataan. Sekarang saya sudah kerja dan menetap di Italia. Istri dan anak saya orang Italia. Saya pun telah memiliki paspor Italia. Sekarang saya bekerja sebagai kameramen sebuah stasiun televisi di Italia. Saya di Eropa benar-benar berawal sebagai imigran gelap, Pak. Karena tahun pertama saya di Eropa, saya nomaden. Nomaden itu pindah-pindah, berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Saya baru menetap di Italia pada 8 tahun terakhir ini. Berti, oh Berti, selamat dan sukses. Semoga Allah selalu melindungimu. Tulisan ini saya buat dengan harapan bisa dibaca Berti, karena saya benar-benar telah kehilangan kontak dan alamat tentang Berti. Dulu antara tahun 1984 sampai 1996, alat komunikasi belum secanggih sekarang. Kami belum seakrab sekarang, sehubungan dengan HP dan email. Nah, ini pesannya Pak Tamsil. Moga-moga Mas Berti atau Pak Berti menemui dan mendoakan beliau. Jadi beliau salah satu dosen yang dulu juga membuat saya untuk semangat ya, untuk bisa menaikkan IP. Jadi waktu saya dibimbing Pak Tamsil itu, waktu saya menghadap beliau sudah punya data IP saya. Ini IP 2, ini IP 2 lagi. Kamu bisa ndak tahun depan? Waktu semester depan IP-mu harus bisa naik. Kamu bisa itu. Kamu punya kemampuan itu. Nah, itu memang benar-benar beliau yang memang notabene sebenarnya Pak Tamsil itu berasal dari luar pulau juga, jadi bahasanya seperti itu, sehingga itu kalimat-kalimat motivasi beliau itu juga menantang saya. Ya, alhamdulillahnya saya meskipun tidak sampai 2, berapa dulu waktu saya lulus ya, 2,9 atau berapa, itu sudah tinggi menurut saya. Oke, terima kasih sudah mampir, terima kasih sekali. Kita akan baca di selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya juga masih tulisan dari beliau, antologi konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paku BK.